Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erina Kambulawa dengan NPM 048, saya sendiri, Anissa Fatin Aziza Kana dengan NPM 071, Tira Rahayu dengan NPM 091. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investasi internasional. Slide selanjutnya yaitu dasar-dasar investasi internasional. Gambar singkat Bursa Asia Pasifik. Dalam gambar menyatakan nilai total kapitalisasi pasar dunia dolar Australia bursa saham Asia Pasifik sebagai persentase dari nilai total kapitalisasi pasar dunia. Ke-10 bursa saham Asia Pasifik tersebut adalah The Australian Stock Exchange ASX, Bursa Malaysia BMA, Hong Kong Exchange and Clearing HKEX, Jakarta Stock Exchange JSX, Korea Exchange KRX, Stock Exchange of Thailand SET, Singapura Exchange SGX, Shanghai Stock Exchange SSE, Tokyo Stock Exchange TSE, and the Taiwan Stock Exchange TSEC. Dengan perkecualian TSE, Bursa Saham Asia Pasifik menghitung tarif kecil dari nilai kapitalisasi pasar dunia. Tokyo Stock Exchange TSE merupakan bursa saham terbesar di Asia Pasifik dengan lebih dari 9% dari total nilai kapitalisasi pasar dunia. Pada akhir tahun 2003, TSE merupakan bursa saham terbesar kedua di dunia setelah New York Stock Exchange NYSE, sedangkan Bursa Efek Jakarta JSX terlihat mempunyai kapitalisasi pasar relatif sangat kecil dibandingkan dengan berbagai bursa saham dunia tersebut. Slide selanjutnya yaitu tabel indikator bursa regional. Pada tabel 20.1 menyajikan beberapa indikator seperti nilai kapitalisasi pasar, nilai perdagangan, dan banyaknya saham tercatat di bursa regional atau bursa Asia Pasifik. Pada tahun 2003 dan 2004, Bursa Indonesia menunjukkan perkembangan yang meningkat. Ini terlihat pada perkembangan nilai kapitalisasi pasar yang mengalami peningkatan sebanyak 34,01% dan nilai perdagangan yang meningkat sebanyak 87,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan bursa regional lainnya, peranan pasar modal Indonesia terdapat perekonomian negara yang terlihat dari perbandingan nilai kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto PDB masih berada pada posisi yang cukup rendah. Pada tahun 2004, rasio nilai kapitalisasi pasar terdapat PDB di Indonesia hanya mencapai 29,5%, sementara beberapa perusahaan regional lainnya telah melampaui 100%. Bursa Asia Pasifik juga memperlihatkan total nilai perdagangan yang bervariasi pada tahun 2003 dan 2004. Total nilai perdagangan Bursa Indonesia dan Bursa Filipina adalah lebih kecil dibandingkan dengan bursa-bursa regional lainnya. Sedangkan total nilai perdagangan di Bursa Jepang adalah lebih dari 2 kali lipat dari gabungan seluruh bursa Asia Pasifik lainnya. Gambaran singkat ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dalam besarnya bursa dan aktivitas perdagangan antara satu bursa dan bursa lainnya di Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu manfaat diversifikasi internasional. Diversifikasi internasional akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi investor dibandingkan hanya berinvestasi pada pasar lokal. Dalam jangka panjang, kontribusi return melalui diversifikasi internasional yang diperoleh investor akan lebih tinggi dibandingkan investasi yang hanya dilakukan pada pasar modal lokal saja. Demikian pula hanya dengan risiko portofolio yang akan bisa dikurangi karena adanya manfaat diversifikasi yang lebih baik. Melalui diversifikasi internasional, gagasan mengenai pembentukan diversifikasi internasional ini banyak didorong oleh hasil-hasil penelitian empiris
yang menunjukkan adanya manfaat yang bisa diperoleh investor dengan melakukan diversifikasi internasional. Tendelilin 1998 pernah melakukan penelitian tentang manfaat diversifikasi internasional pada 18 pasar modal, sedangkan perkembangan di Asia Tenggara ditinjau dari sudut pandang investor Indonesia dan investor Filipina. Hasil penelitian tersebut menentukan bahwa manfaat diversifikasi internasional bisa diperoleh jika ditinjau dari sudut pandang investor Indonesia maupun investor Filipina. Jika dibandingkan, manfaat diversifikasi internasional akan lebih besar jika ditinjau dari perspektif investor Indonesia dibandingkan sudut pandang investor Filipina. Di samping itu, pertumbuhan pasar-pasar modal di negara-negara berkembang (emerging market) juga membuka peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi internasional dengan bermunculnya emerging market berarti alternatif diversifikasi internasional yang tersedia bagi investor akan semakin terbuka. Emerging market mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan pasar yang sudah maju, sehingga hal itu dapat dimanfaatkan investor untuk membentuk portofolio yang lebih menguntungkan. Slide selanjutnya yaitu karakteristik risiko dan return yang ada di emerging market. Pasar modal internasional terdiri atas sekian banyaknya pasar modal di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun negara yang berkembang. Pasar modal di negara-negara berkembang mempunyai karakteristik risiko return yang berbeda-beda dengan pasar modal yang sudah maju. Beberapa karakteristik risiko dan return yang ada di emerging market sebagai berikut. Yang pertama, volatilitas yang tinggi. Dalam ukuran dolar Amerika, hampir keseluruhan emerging market mempunyai volatilitas antara 30% sampai dengan 70%. Angka tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan volatilitas pasar Amerika sebesar 15%. Bahkan angka tersebut akan lebih besar lagi jika dihitung dengan menggunakan mata uang lokal, sehingga emerging market mempunyai risiko yang tinggi tetapi juga menjanjikan return yang tinggi pula. Yang kedua yaitu emerging market menawarkan return yang tinggi karena emerging market banyak yang mengalami pertumbuhan yang cukup menakjubkan. Yang ketiga, korelasi yang rendah antara emerging market dan pasar modal yang maju. Hubungan yang rendah tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi investor yang melakukan diversifikasi internasional. Artinya, jika pasar modal suatu negara berkembang mempunyai korelasi yang rendah, maka perusahaan siklis ekonomi yang terjadi di negara tersebut tidak akan terlalu berpengaruh pada pasar modal negara maju. Slide selanjutnya yaitu indikator korelasi pasar beberapa negara pada tahun 1990 dan 1995. Bisa dilihat pada tabel 20.2. Dari uraian tersebut terlihat bahwa secara umum emerging market dapat memberikan manfaat diversifikasi yang lebih baik dibandingkan jika hanya melakukan diversifikasi pada pasar-pasar yang sudah maju saja. Kontribusi untuk return jangka panjang memang sangat menjanjikan dan risiko untuk keseluruhan portofolio dapat diturunkan jika di samping beberapa kelebihan diversifikasi internasional di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan pada emerging market, seperti faktor-faktor tersebut bisa berupa faktor-faktor institusi, ekonomi, dan sosial dan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas terkait risiko investasi internasional. Di sini ada 3 risiko. Yang pertama, tingkat return diharapkan dan risiko. Ini sebenarnya merupakan konsep dasar investasi yang perlu diperhatikan oleh investor, namun juga berlaku di investasi internasional. Kemudian 2 risiko lainnya itu merupakan tambahan risiko di investasi internasional, yaitu risiko nilai tukar.
Ini berkaitan dengan ketidakpastian pergerakan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang luar negeri yang berinvestasi di tempat investasi internasional dilakukan. Risiko nilai tukar juga berkaitan dengan ketidakpastian nilai tukar aliran kas mata uang asing ke mata uang domestik di investor berasal. Kemudian risiko politik. Risiko ini disebabkan ketidakpastian perkembangan politik di suatu negara dengan peraturan yang berubah-ubah atau kebijakan pajak yang memberatkan. Hal ini mempengaruhi kemampuan investor menghasilkan return dari investasi di luar negeri. Kemudian tingkat return investasi internasional dipengaruhi tingkat return aset di pasar dan perubahan tingkat nilai tukar mata uang antara mata uang aset diperdagangkan atau mata uang domestik. Selanjutnya, cara menghitung return dan risiko investasi internasional. Di sini saya akan mencontohkan dengan rumus 20.2. Contohnya, jika diketahui seorang investor Indonesia akan melakukan diverifikasi internasional dengan investasi di Amerika dengan harga awal saham $4 dan berikutnya menjadi $4,5 dengan dividen $0,5 dan mata uang asing terapresiasi 10%. Kemudian cara menghitungnya, 1 ditambah $4,5 dikurangi $4 ditambah dividen kemudian dibagi $4 sama dengan 1,25. Kemudian dikurangi 1,1 hasil dari 1 ditambah mata uang dolar yang terapresiasi sebesar 0,1 desimal. Kemudian dikurangi 1 dan hasilnya 37,5%. Kemudian cara menghitung standar deviasi investasi internasional menggunakan rumus 20.3. Contohnya, jika standar deviasi return saham IBM Amerika 20% dengan standar deviasi nilai tukar dolar ke rupiah 10%, dengan kolerasinya 0,14. Kemudian cara menghitungnya 0,20 pangkat 2 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah buka kurung 2 kali 0,20 dikali 0,10 dikali 0,15 tutup kurung pangkat setengah, maka 0,04 ditambah 0,1 ditambah 0,006 pangkat setengah sama dengan 0,2366. Dari perhitungan tersebut, nilai tukar mata uang mempengaruhi risiko investasi internasional. Namun, sifatnya ini tidak mutlak. Dengan adanya korelasi antara return investasi sekuritas negara lain dengan perubahan nilai mata uang, maka semakin kecil korelasi perubahan nilai tukar mata uang dengan return diperoleh investasi pada sekuritas negara lain, semakin memberikan manfaat pengurangan risiko yang diperoleh. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai strategi investasi internasional. Secara garis besar, ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam melakukan investasi internasional, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Berikut ini saya akan membahas apa yang bisa dilakukan investor dalam kedua pendekatan strategi investasi internasional tersebut. Yang pertama yaitu strategi pasif. Di sini manajer investasi yang melakukan strategi pasif pada dasarnya akan berusaha untuk mereproduksi atau mereplikasi kinerja indeks pasar ke dalam kinerja portofolio aset yang dikelolanya. Artinya, portofolio aset yang dibentuk manajer akan terdiri atas aset-aset yang bisa menghasilkan return sedekat mungkin dengan return indeks pasar. Oleh karena itu, strategi ini juga sering diistilahkan sebagai strategi indexing. Tujuan dari strategi pasif ini adalah untuk memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekan seminimal mungkin resiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Pendekatan ini mendasarkan diri pada teori efisiensi pasar, di mana jika pasar sudah efisien, maka return portofolio aset nantinya akan sama dengan return pasar. Alasan yang mendasari munculnya strategi pasif ini adalah bahwa strategi pasif ini relatif lebih murah dan lebih mudah dibandingkan dengan strategi aktif. Seperti yang kita ketahui, strategi aktif menuntut kemampuan ekstra dan manajer untuk melakukan peramalan pasar ataupun nilai tukar mata uang yang di dalam kenyataannya sangat sulit dilakukan serta membutuhkan biaya yang tidak kecil. Selanjutnya yaitu strategi aktif. Dalam strategi aktif, manajer investasi akan melakukan tindakan-tindakan aktif dan proaktif berkaitan dengan keputusan investasi yang dilakukannya. Keputusan investasi yang diambil disebut juga sebagai keputusan investasi aktif karena manajer investasi secara aktif mencari informasi dan melakukan peramalan-peramalan terhadap perilaku pasar ataupun nilai tukar berdasarkan informasi yang diperolehnya tersebut. Keputusan investasi yang terjadi dalam strategi aktif ini bisa digolongkan ke tiga tingkat keputusan investasi, yaitu yang pertama, keputusan alokasi aset. Keputusan alokasi aset adalah keputusan investasi ini berkaitan dengan pemilihan pasar dan mata uang yang apa diinginkan sebagai pilihan investasi. Manajer akan menentukan besarnya proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing pasar dan mata uang yang telah dipilih. Jika keputusan proporsi dan tersebut ditunjukkan untuk jangka waktu panjang, maka keputusan tersebut disebut alokasi strategis atau strategi allocation. Sedangkan jika keputusan proporsi dana tersebut direvisi secara periodik dan disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pasar dan estimasi risiko, maka keputusan alokasi aset disebut sebagai alokasi taktis atau tactical allocation. Selanjutnya yang kedua yaitu seleksi sekuritas. Dalam tingkat keputusan ini, manajer investasi akan menentukan sekuritas-sekuritas apa saja yang akan dipilih dan pasar yang telah ditentukan dalam keputusan alokasi aset. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan return yang diperoleh dari suatu pasar. Yang ketiga yaitu market timing. Keputusan ini merupakan taktik perdagangan atau trading taktik yang bersifat jangka pendek. Dalam tingkat keputusan ini, manajer investasi secara aktif mengamati pergerakan harga dan nilai tukar di pasar
dan mengambil tindakan atau trading untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.